Teman-teman, kalian pernah nggak lihat ondel-ondel anak main HP terus-terusan sampai matanya item banget? Kayak panda? Wah, ini bukan main kebablasannya. Tapi tunggu dulu, tahu nggak gimana cara ayahnya ngatasin? Telepon langsung. Pak Dedi, bukan buat marah-marah, tapi buat nganterin si ondel-ondel anak ke Kodim. Iya benar, ketemu Pak Tentara buat dilatih disiplin. Serius tapi bikin ngakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa buat klik tombol like, tulis komentar yang seru, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah gokil ondel-ondel selanjutnya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberi kita waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dengan cara yang menyenangkan. Ayo teman-teman, kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul tercinta. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah, jauhi hal yang sia-sia, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah amanah. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Quran Surat Al-Asr 1:3. Main HP boleh, tapi jangan sampai waktu kita habis dan terbuang percuma ya. Tulis juga, kalian nonton dari mana? Komentar yuk, biar kita tahu se-Indonesia siapa aja yang sayang sama budaya dan suka kisah ondel-ondel. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Di sebuah kampung Betawi yang masih kental sama budaya tradisionalnya, tinggal satu keluarga yang sangat mencintai warisan leluhur. Mereka punya usaha kecil-kecilan bikin ondel-ondel mini buat pentas kampung. Dan yang jadi pusat perhatian semua orang adalah si ondel-ondel anak. Boneka hidup lucu yang selalu ceria, lucu, dan biasanya aktif banget main di luar bareng teman-teman. Tapi akhir-akhir ini, ada yang berubah drastis. Mulai dari bangun tidur sampai malam menjelang, matanya cuma fokus ke satu benda kecil yang bercahaya. HP. Dulu, ondel-ondel anak ini selalu jadi yang pertama keluar rumah. Ngajak main petak umpet, main layangan, sampai bantuin ibu bersih-bersih. Tapi sejak dia kenal sama YouTube, TikTok, dan game online, semua berubah. Wajahnya yang dulu berseri-seri penuh semangat, sekarang lebih sering murung atau bengong depan layar. Tangannya nggak pernah lepas dari HP, bahkan kalau makan pun sambil nonton. Sampai-sampai nasinya tumpah, lauknya jatuh ke lantai, tapi dia tetap ngunyah sambil ketawa sendiri ngeliat video lucu kucing salto atau monyet naik sepeda. Ayahnya, yang biasa manggil dia dengan suara khas Betawi, Mug, Cimug, ayo bantuin bapak. Sekarang cuma dibalas lirikan mata, kadang malah nggak noleh sama sekali. Pernah suatu pagi, ayahnya udah nyiapin kostum ondel-ondel buat latihan pentas. Tapi si anak malah masih duduk bersila depan kipas. Mukanya disorot lampu flash HP buat bikin vlog. Halo teman-teman, ini aku, ondel-ondel Cimug, lagi unboxing nasi uduk, katanya sambil ngakak sendiri. Padahal yang dibuka cuma nasi sisa kemarin yang dibungkus ulang pakai karet rambut ibunya. Waktu berjalan, dan perlahan kebiasaan ini makin parah. Tidur jadi larut malam karena nonton video konspirasi UFO, alien main gasing, sampai teori kenapa ondel-ondel selalu joget. Bangun siang, matanya bengkak. Nggak cuma bengkak, tapi juga hitam legam. Kayak habis berantem sama panda. Bahkan ada yang nyeletuk, itu anak kenapa? Matanya kayak habis ketonjok tuyul semalaman. Padahal kenyataannya, matanya lelah karena menatap layar terlalu lama. Kelopaknya tebal, lingkar hitam makin pekat, dan kadang sampai susah melek. Tapi anehnya, meski matanya berat, tangannya tetap gesit scroll video. Ibu dan ayahnya makin khawatir. Pernah dicoba disita HP-nya, si anak ngamuk. Nangis kejar kayak suara sirine ambulans. Gak adil. Itu HP aku. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Sampai ibu kepleset karena kena air mata si Cimug yang netes di keramik. Waduh, rumah jadi kayak sinetron stripping. Pernah juga HP-nya disembunyiin di laci lemari paling atas. Tapi ketahuan juga. Si anak sampai naik kursi, terus naik rak, lalu loncat kayak kucing ke atas lemari buat ambil HP-nya. Saat berhasil, dia cium HP-nya sambil berkata, "Tenang, aku nggak akan ninggalin kamu lagi." Yang bikin heran lagi,
Dia sekarang ngomong suka nyampur bahasa, kayak influencer. Guys, aku capek banget abis scrolling, tapi demi konten aku harus kuat. Ini demi follower. Ayahnya cuma bisa melongo. Follower? Ini anak pikir dia selebgram apa? Bahkan waktu ibu masak rendang, si ondel-ondel anak bikin konten, teman-teman, ini ibu aku masak rendang sambal keceh, super pedas kayak drama hidupku, padahal baru aja dimarahin karena nyuci tangan pakai sabun cuci piring buat muka. Bahkan teman-temannya mulai menjauh. Biasanya tiap sore rame main lompat tali, tapi sekarang, Cimug nggak pernah muncul. Kalau dipanggil dari luar, dia cuma jawab, lagi sibuk ngedit, nanti sore upload jam prime time. Sampai suatu hari, salah satu temannya datang ke rumah, lihat Cimug lagi pakai ring light kecil dan tripod dari sendok yang diikat karet. Wajahnya difilter pakai aplikasi jadi glowing kayak bulan. Gue sekarang jadi ondel-ondel digital. Bro, katanya serius. Temannya pulang sambil geleng-geleng kepala. Astaga, dia udah nggak bisa diselamatkan. Semua orang mulai menyadari, ini udah bukan sekadar kebiasaan. Ini kecanduan digital. Matanya makin gelap, sorotnya kosong. Kalau malam, dia sering ketawa sendiri lihat video, lalu teriak, "Wah, lucu banget, bebek bisa nari." Tapi sebelahnya nggak ada siapa-siapa. Bahkan ayahnya pernah lihat dia ngobrol sama boneka sendiri. "Halo teman-teman, ini subscriber baru aku, si boneka kodok." Sampai akhirnya ayahnya sadar, ini bukan cuma masalah HP. Ini soal kedekatan keluarga yang mulai jauh. Dulu mereka sering ngobrol, sekarang si anak cuma ngobrol sama notifikasi. Dulu suka makan bareng, sekarang makannya ditemani headset. Ayahnya pun sedih. Masa anak ondel-ondel lebih akrab sama game daripada sama bapaknya? Puncaknya adalah ketika suatu pagi, ayahnya bangun tidur, lihat anaknya masih duduk di lantai, mata sayu, tangan lemas, tapi masih nonton video. HP-nya lowat, tapi dia colokin sambil tiduran. Air matanya netes, bukan karena sedih, tapi karena sinar HP terlalu terang. Dan tahu dia ngomong apa? "HP, kamu satu-satunya yang ngerti aku." Waduh, udah kayak drama Korea. Akhirnya, ayahnya memutuskan, harus ada yang bertindak. Nggak bisa dibiarkan. Ini bukan sekadar lucu-lucuan. Ini udah soal masa depan. Nggak bisa ondel-ondel anak tumbuh jadi generasi zombie digital. Dan dari sinilah, cerita berubah. Ayahnya lalu angkat HP, bukan untuk scroll, tapi untuk menelepon seseorang yang sangat penting. Pagi itu masih diselimuti kabut tipis. Ayah ondel-ondel duduk sendiri di kursi rotan depan rumah, sambil menyeruput teh manis yang udah dingin karena dia mikir terlalu lama. Suasana kampung Betawi itu biasanya ramai sama suara ayam, penjual bubur, dan tawa anak-anak. Tapi pagi itu terasa agak sepi. Atau mungkin cuma ayah yang lagi tenggelam dalam pikirannya sendiri. Wajahnya serius banget. Seakan-akan sedang merancang strategi penyelamatan negara. Tapi bukan. Dia sedang menyusun rencana menyelamatkan satu anak kecil dari kecanduan HP. Pelan-pelan, ayah buka HP-nya. Tangan gemetar sedikit. Karena dalam pikirannya, ini bukan telepon biasa. Ini seperti sedang menghubungi presiden buat urusan negara darurat. Tapi bukan presiden. Ayah cari nama di kontak, Pak Dedi Gubernur. Ya, dialah tokoh yang sangat dihormati di kampungnya. Gubernur nyentrik yang dekat dengan rakyat, humoris, tapi tegas. Bisa bawa tawa dan solusi dalam satu waktu. Kalau bukan Pak Dedi, siapa lagi yang bisa bantu anak saya keluar dari dunia digital? Batin ayah sambil menatap layar. Lalu, klik, telepon tersambung. Nada tunggu terdengar seperti musik marching band, karena Pak Dedi memang suka gaya unik. Beberapa detik kemudian, terdengar suara berat, khas, dan penuh wibawa di ujung sana. "Halo, Assalamualaikum, ini siapa ya?" Ayah langsung jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah, Pak Dedi, ini saya, Bang Mat dari Gang Kembang, yang pernah ngasih ondel-ondel mini waktu hari kebudayaan itu loh." "Oh iya, Bang Mat, gimana kabarnya? Masih aktif ngarak ondel-ondel?" Ayah tertawa kecil, tapi cepat kembali serius. "Iya, Pak, tapi saya butuh bantuan jenengan. Ini soal anak saya, Cimug." Pak Dedi tertarik. "Loh, kenapa emangnya? Sakit?" "Nggak sakit secara fisik sih, Pak,
Tapi mental dan jiwanya kayak kesedot ke dalam HP. Jawab ayah dengan nada khawatir. Matanya udah kayak ondel-ondel yang abis begadang, kelopah hitam, gak punya semangat hidup kecuali ada sinyal wifi. Pak Dedi diam sejenak. Lalu, ketawa ngakak. Hahaha, astaga, ini baru pertama kalinya saya dapat laporan anak ondel-ondel yang kecanduan gadget. Ayah ikut ketawa kecil, walaupun dalam hatinya tetap cemas. Saya serius, Pak. Udah saya tegur, saya ajak main, saya kasih waktu, tapi nggak mempan. Dia udah nganggap HP itu bagian dari jiwanya. Pak Dedi mencoba menenangkan. Bang Mat, sabar ya. Anak sekarang memang mudah hanyut sama dunia digital. Tapi jangan takut, masih bisa kita bawa balik ke realita. Saya ada ide. Ayah langsung duduk tegak. Ide apa tuh, Pak? Pak Dedi menjawab pelan, tapi mantap, saya jemput besok pagi. Kita ajak dia jalan-jalan ke Kodim. Ayah terkejut. Kodim? Ke tentara? Pak, itu anak saya bukan nakal, cuma kelewat sayang sama HP. Justru itu, kata Pak Dedi, kadang anak gak butuh marah atau ceramah. Dia butuh teladan, butuh lihat dunia nyata yang keras tapi penuh nilai. Kodim bisa kasih itu. Tenang, bukan buat disuruh lari-lari kayak tentara, kok. Tapi biar dia lihat langsung gimana kedisiplinan itu penting. Lagi pula, anak seusia dia pasti tertarik lihat seragam, baris berbaris, dan, kalau perlu, saya minta tentara ngajarin push up sambil ketawa biar nggak tegang. Ayah sempat termenung. Ini ide yang aneh, tapi menarik. Dia lalu mengangguk sendiri. Baik, Pak Dedi. Besok pagi saya siap. Kalau perlu, saya siapkan bekal ketoprak dan es teh buat Bapak. Wah mantap. Jangan lupa sambalnya ya, jawab Pak Dedi sambil tertawa. Besok saya datang. Dan tenang, saya akan bawa mobil dinas. Biar si Cimug tahu, hidup itu nggak bisa cuma scroll-scroll. Harus jalan, harus bergerak. Telepon ditutup dengan janji dan harapan. Ayah merasa sedikit lega. Tapi sekarang tantangannya, gimana caranya ngajak Cimug keluar kamar besok pagi? Karena biasanya, kalau diajak keluar, jawabannya, bentar, lagi upload video reaction gorengan meledak. Malam itu, ayah siapkan semuanya. Seragam ondel-ondel anak dicuci dan disetrika, sepatu dibersihin, dan tas kecil disiapin. Ibu bahkan masakin ayam goreng kesukaan si Cimug buat sarapan besok. Sambil duduk di dapur, ayah berkata pelan ke istrinya, besok, kita serahkan anak ini ke Pak Dedi. Kalau perlu, biar tentara yang nyadarin dia. Ibu mengangguk, walaupun air matanya menetes. Semoga aja Pak Tentara bisa bukain mata dia. Bang, soalnya kalau kita ngomong, malah dia rekam buat konten, marahnya ayahku. Pagi menjelang. Burung-burung berkicau. Tapi yang paling mencolok adalah suara klakson mobil mewah dari arah gang depan. Teet, teet. Warga kampung heboh. Lo itu suara mobil siapa? Pak RT baru ya? Atau artis sinetron datang? Ternyata, mobil hitam gagah berpelat khusus berhenti di depan rumah Bang Mat. Pintunya terbuka. Dan keluar seorang pria berkemeja batik, senyum lebar, topi khas Betawi, siapa lagi kalau bukan Pak Dedi Gubernur. Warga berkerumun. Anak-anak teriak, "Wah, Pak Gubernur datang." Emak-emak langsung pakai kerudung rapih. Bapak-bapak berdiri tegak. Tapi fokus Pak Dedi hanya satu, si Cimug. Pak Dedi mendekat ke ayah. Mana anaknya? Ayah menunjuk ke pintu kamar yang tertutup. Di dalam, Pak, kayaknya lagi bikin konten review sandal swallow. Pak Dedi mengangguk. Lalu, dengan penuh harisma, beliau ketuk pintu. Cimug, sini sebentar, kita mau jalan-jalan. Tidak ada jawaban. Tapi setelah 5 detik, terdengar suara kecil, jalan-jalan kemana? Nggak bisa, aku lagi upload video tutorial joget ondel-ondel sambil salto. Pak Dedi tersenyum. Kalau ikut, nanti Bapak kasih kamu sertifikat langsung dari tentara. Tiba-tiba pintu terbuka pelan. Wajah mengantuk dengan mata besar hitam muncul. Beneran, Pak? Beneran, asal kamu ikut sekarang juga. Dan akhirnya, si ondel-ondel anak keluar kamar,
digandeng langsung oleh Pak Dedi, dan mereka pun siap meluncur ke Kodim. Mobil Pak Dedi meluncur pelan keluar dari gang kampung. Warga berjejer di pinggir jalan kecil, melambaikan tangan seolah sedang melepas duta budaya Betawi pergi umroh. Bedanya, ini bukan ke Tanah Suci, tapi ke Kodim, tempat yang bagi si ondel-ondel anak, lebih misterius daripada Minecraft. Di dalam mobil, Cimug duduk di tengah. Sebelahnya Pak Dedi, di depannya Ayah. Tapi ekspresi Cimug bukan yang ceria. Dia tampak bingung, setengah takut, setengah penasaran. "Pak, kita beneran ke Kodim?" tanya Cimug sambil pelan-pelan melirik HP-nya yang tadi sempat disita Ayah. "Iya, Nak," jawab Pak Dedi tenang. "Biar kamu kenal kehidupan nyata. Biar kamu tahu, di luar layar itu banyak pelajaran yang gak bisa kamu skip." Cimug mengangguk pelan. "Tapi, di Kodim ada wifi gak?" Pak Dedi hampir keselek air mineral. "Ya Allah, ini anak, wifi mulu yang dipikirin." Ayah cuma bisa mengelus dada sambil berdoa dalam hati, "Ya Rab, semoga anakku selamat dari candu gadget dan jadi pejuang soleh yang kuat iman." Sesampainya di gerbang Kodim, suasana langsung berubah. Dari yang tadi duduk santai di dalam mobil ber-AC, sekarang mereka disambut oleh deretan tentara berseragam lengkap. Barisan rapi, suara langkah kaki serempak, bahkan burung pun terbang menjauh saking disiplinnya suasana. Cimug langsung mengecilkan tubuhnya. Dia menelan ludah. "Pak, ini kayak di film-film perang ya?" "Bukan, Nak, ini realita," jawab Pak Dedi sambil tersenyum. Salah satu komandan muda, berpangkat Letnan 1, menyambut mereka. "Selamat datang, Pak Gubernur, dan juga calon pejuang kecil kita," katanya sambil melirik ke Cimug yang langsung berdiri tegak-tegak gimana gitu. Setengah malu, setengah takut. Cimug dibawa berkeliling lapangan. Diperlihatkan ruang latihan, barak tidur, tempat cuci pakaian sendiri, sampai pojok kantin tempat para tentara makan bareng. Wajahnya awalnya masih bengong, tapi lama-lama mulai kagum. Terutama waktu lihat ada tentara push up sambil nyanyi lagu daerah. "Loh, Pak, tentara nyanyi juga?" Pak Dedi ketawa. "Iya, mereka manusia juga, bukan robot. Tapi bedanya, mereka kuat dan disiplin." Tak lama, Cimug diajak gabung dalam pelatihan kecil. Bukan latihan berat, tapi yang seru dan edukatif. Ada lomba baris berbaris versi anak-anak. Ada permainan tebak kode Morse. Bahkan ada sesi nyanyi yel-yel dengan gerakan tangan lucu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, Cimug tertawa lepas tanpa pegang HP sama sekali. Letnan bilang, "HPMU bisa ngasih kamu hiburan, tapi nggak bisa bikin kamu tahan panas, nggak bisa ajarin kamu kerja sama tim, nggak bisa ngajarin kamu bangun pagi, atau saling tolong-menolong." Cimug mendengarkan dengan seksama. Bahkan saat diminta menirukan gerakan hormat bendera sambil berdiri tegap, dia lakukan dengan wajah serius. Semua orang, termasuk Ayah dan Pak Dedi, mulai melihat perubahan kecil di matanya. Ada kilau semangat yang mulai muncul. Bukan cahaya dari layar HP, tapi dari hati. Setelah sesi latihan, ada waktu istirahat. Semua peserta dikumpulkan di aula. Di sana, seorang tentara senior memberi nasihat. "Kalian anak-anak zaman sekarang harus jadi kuat. Tapi bukan cuma otot, ya. Kuat juga hatinya. Jangan kalah sama teknologi. Pakai teknologi, tapi jangan diperbudak. Punya HP? Boleh. Tapi jangan jadi hamba layar. Jangan sampai hidupmu cuma soal scroll dan skip. Karena dunia nyata nggak bisa di-skip." Wajah Cimug mulai memerah. Bukan karena malu, tapi karena merasa kena banget. Sesi berikutnya, Cimug diminta menulis satu kalimat tentang apa yang dia rasakan hari itu. Semua anak menulis kalimat singkat, tapi tulisan Cimug bikin semua orang diam. Dia menulis, "Hari ini aku pertama kali lihat dunia nyata ternyata lebih seru daripada video lucu. Aku mau berhenti main HP terus-terusan, karena ternyata joget bareng teman lebih asyik daripada joget sendirian di depan kamera." Ayah terharu. Pak Dedi senyum lebar. Letnan tentara tepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya, Cimug minta sendiri supaya HP-nya dititipin dulu di mobil. Pak Dedi memeluk pundaknya. "Kamu hebat, Nak. Kamu bukan cuma anak ondel-ondel, kamu juga pejuang masa depan."
Setelah semua kegiatan selesai, mereka pamit ke Kodim. Para tentara melambaikan tangan sambil meneriakkan yel-yel. Semangat, berani, disiplin, cerdas, takwa. Di dalam mobil perjalanan pulang, suasana hening sebentar. Lalu Cimug berkata pelan, "Pak, nanti ajak aku ke tempat lain juga ya. Tapi yang gak ada wifi-nya." Ayah dan Pak Dedi tertawa bareng. Tapi kali ini, tawa lega. Karena mereka tahu, Cimug sudah berubah. Hari mulai beranjak sore ketika mobil Pak Dedi memasuki gang sempit menuju rumah Bang Mat. Warga kampung udah pada nunggu di pinggir jalan. Bukan karena ada pengumuman bagi-bagi sembako, tapi karena kabarnya tersebar cepat, Cimug habis dikirim ke Kodim. Anak-anak kampung sampai taruhan recehan, pulang-pulang kayaknya Cimug udah bisa hormat sambil salto. Mobil berhenti. Pintu terbuka. Yang pertama keluar adalah Pak Dedi dengan senyum khasnya. Lalu ayah, membawa tas kecil. Dan terakhir, Cimug. Tapi bukan Cimug yang biasanya. Dia berdiri tegak, bajunya rapi, rambutnya disisir, dan yang paling mengejutkan, tangannya kosong. Gak ada HP. Warga langsung bisik-bisik. Ya Allah, itu Cimug? Serius? Matanya bersinar. Kok gak hitam lagi kayak semangka busuk? Anak-anak kampung pun mendekat. Mereka semangat, pengen tahu apa yang terjadi. Tapi kali ini, Cimug gak langsung cerita sambil buka kamera HP dan bilang, "Hey guys, welcome back to my vlog." Enggak, dia cuma duduk bareng teman-temannya dan bilang, "Kalian tahu gak, tentara tuh tidur jam 9 malam. Gak ada yang scroll TikTok sampai subuh." Anak-anak, wah, serem amat hidupnya. Cimug, enggak serem, tapi keren. Mereka itu bisa bangun subuh, bisa masak sendiri, bisa kerja bareng. Dan yang paling keren, mereka gak takut lumpur, panas, atau nyamuk. Ayah hanya mengintip dari jauh, sambil senyum haru. Ibu pun tak kuasa menahan air mata. "Bang, anak kita berubah." Bang Mat mengangguk. Alhamdulillah, semua berkat Pak Dedi dan tentara. Malam harinya, keluarga kecil ondel-ondel itu kumpul di ruang tengah. Biasanya jam segini Cimug sudah di pojokan kamar sambil pasang ring light. Tapi sekarang, dia duduk manis di depan ayah dan ibu. Lalu berkata, "Ayah, ibu, boleh gak mulai sekarang HP-nya cuma dipakai 2 jam sehari aja?" Ayah hampir tersedak teh. Ibu langsung meletakkan piring. "Kamu yang ngomong gitu, Nak?" "Iya," jawab Cimug. "Aku sadar. HP itu kayak kue coklat. Kalau dimakan terus, bisa sakit perut. Tapi kalau dikontrol, bisa bikin bahagia. Aku mau hidup seimbang, Ayah." Malam itu, Cimug cerita panjang lebar. Tentang yel-yel lucu di Kodim. Tentang latihan baris yang bikin pegal tapi bikin semangat. Tentang letnan yang bisa push up sambil nyanyi. Bahkan, dia cerita soal pelajaran penting. Disiplin itu bukan buat ditakuti, tapi buat dijalani. Besoknya, perubahan itu makin terlihat. Biasanya, bangun pagi itu kayak narik hantu keluar dari sumur. Tapi kini, Cimug bangun duluan. Bahkan sebelum ayam tetangga berkokok. Dia sholat subuh berjamaah, bantu ibunya nyapu halaman, dan minta ayah ajari cara bikin sarapan telur dadar. Warga kampung yang lewat pun heran. Ini dunia mau kiamat apa gimana? Cimug bangun pagi. Perubahan itu nggak cuma di rumah. Saat di sekolah, guru-guru sampai pangling. Cimug yang dulu suka main HP di bawah meja sekarang aktif jawab pertanyaan, rajin nyatet, dan kalau pelajaran selesai, malah ngajak teman main galasin. Bukan lagi main tebak emoji di HP. Guru BK sampai manggil ayah. Tapi bukan buat menegur. "Pak Mat, kami salut. Ananda Cimug sekarang jadi panutan. Dia bahkan inisiatif bikin klub anti HP berlebih. Kami minta izin, ya, kalau dia kita jadikan duta disiplin untuk kelas bawah." Ayah hampir nangis dengar itu. "Silakan, Bu. Saya rela dia gak viral di TikTok. Asal dia bahagia dan berguna buat sesama." Beberapa hari kemudian, Pak Dedi kembali datang. Tapi kali ini bukan naik mobil dinas, melainkan naik sepeda keliling kampung sambil bagi-bagi buku. Warga menyambut hangat. Dan begitu ketemu Cimug, Pak Dedi tepuk pundaknya. "Gimana?
Pejuang kecil? Masih ingat baris-baris? Cimug tertawa. Masih, Pak. Tapi sekarang barisnya beda. Saya belajar baris dalam sholat juga, biar lurus dan tertib. Pak Dedi terharu. Masya Allah. Dan sejak saat itu, Cimug jadi inspirasi. Video-videonya berubah. Bukan lagi joget-joget gak jelas, tapi konten edukatif. Cara bangun pagi tanpa ngantuk, latihan fisik ringan untuk anak-anak, sampai tips menata waktu antara belajar dan main. Followersnya memang gak sebanyak dulu, tapi komentar-komentarnya lebih berkualitas. Makasih ya, Bang Cimug. Videomu bikin aku pengen nyimpen HP dulu. Aku tadinya kecanduan game, tapi setelah nonton ini aku ikut lomba pramuka di sekolah. Cimug keren banget. Gak cuma pinter tapi juga sopan dan berani. Ayah bangga, ibu bahagia. Dan Pak Dedi terus menyebar semangat perubahan lewat program Satu Anak Sehari Tanpa HP. Di kampung itu, akhirnya muncul jargon baru. Kalau ondel-ondel aja bisa lepas dari HP, masa kamu enggak? Perubahan Cimug rupanya tidak berhenti di kampung saja. Berita tentang anak ondel-ondel yang dulu kecanduan HP tapi berubah total setelah dididik di Kodim, sampai juga ke berbagai media. Mulai dari radio lokal, sampai YouTuber edukasi anak-anak mulai meliput kisahnya. Bahkan ada stasiun televisi swasta yang datang meliput langsung ke rumah Cimug dan membuat segmen khusus berjudul, Gadget Ditinggal, Akhlak Dijemput. Warga kampung makin bangga. Saat Cimug lewat, anak-anak kecil melambai sambil teriak, Bang Cimug, Abang keren, ajarin baris-baris dong. Bahkan tukang gorengan pun sampai ganti nama dagangannya jadi Tempe Mendoan Kodim Rasa Disiplin. Pemerintah daerah pun mulai mencontoh langkah Pak Dedi. Mereka membuat program inspiratif bernama Satu Minggu Tanpa Gadget di tiap sekolah dasar. Cimug diundang sebagai narasumber cilik. Dengan suara lantang, dia menyampaikan, main HP itu bukan dosa, tapi kalau kebanyakan, bisa bikin kita lupa dunia nyata. Yuk, main sama teman, bantu orang tua, rajin belajar, dan jangan lupa sholat. Satu persatu anak-anak mulai sadar. Ada yang mulai mengganti waktu bermain HP dengan belajar silat, ada yang mulai ikut grup marawis, bahkan ada yang tiba-tiba minta dibelikan Al-Quran baru. Semua itu karena pengaruh positif dari Cimug si ondel-ondel kecil. Pak Dedi kembali datang. Kali ini ke sekolah Cimug, membawa kabar yang bikin seisi aula bersorak. Mulai bulan depan, kita akan bentuk pasukan cilik disiplin. Anggotanya anak-anak pilihan, dan pemimpinnya adalah Cimug. Anak-anak bersorak, guru-guru tepuk tangan. Cimug hanya tersenyum, agak malu-malu, tapi hatinya bangga. Tak hanya itu, perubahan Cimug sampai menginspirasi sebuah lembaga pesantren tahfidz yang kemudian mengundangnya ikut program ondel-ondel santri cilik. Di sana, Cimug belajar menghafal Al-Quran, belajar adab dan ilmu agama. Anehnya, dia justru makin semangat. Kalau dulu aku bisa hafal 100 lagu TikTok, masa hafalan surat pendek aja gak bisa? Katanya sambil tertawa di antara teman-teman barunya. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, Cimug dinobatkan sebagai santri Betawi cilik teladan nasional. Ayah dan ibu duduk di deretan tamu kehormatan, menangis haru menyaksikan anaknya menyampaikan pidato di podium nasional. Dulu saya kecanduan HP. Mata saya hitam, badan saya lemas, hati saya kosong. Tapi sekarang, saya tahu arah. Semua berkat nasihat ayah, bimbingan Pak Dedi, dan tempaan tentara yang mengajarkan disiplin. Terima kasih ya Allah, karena Engkau tuntun aku kembali ke jalan terang. Seketika aula penuh tepuk tangan dan isak tangis. Dan sejak hari itu, nama Cimug bukan cuma dikenal di kampung, tapi juga di televisi, radio, hingga majalah anak Islami. Bahkan ada serial animasi baru berjudul Petualangan Cimug si Ondel-Ondel Takwa yang ditayangkan di kanal YouTube Islami anak-anak. Di episode pertama, Cimug mengajarkan cara salat tepat waktu dan menghindari gadget berlebihan. Alhamdulillah teman-teman semua, kisah Cimug si ondel-ondel anak yang kecanduan HP dan akhirnya berubah total karena dididik di Kodim bersama Pak Dedi dan para tentara, sudah selesai kita tonton bareng-bareng. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya, bahwa berubah itu bisa, asal kita punya niat dan mau berjuang. Dan jangan lupa, selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad
dan keluarganya. Karena dengan bersyalawat, hati kita jadi tenang, hidup jadi lebih berkah, dan langkah kita selalu dalam lindungan Allah. Ayo, mulai sekarang kita bareng-bareng niat untuk bertakwa kepada Allah. Walaupun zaman makin canggih, tapi iman dan adab harus tetap kita jaga. Jangan kalah sama teknologi, tapi jadikan teknologi sebagai alat untuk taat. Dan sebagai pengingat, dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 3, Allah berfirman, Ilaladzina amanwa, amilus syolihaati watawa asyau bil haki watawa asyau bis syobr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi, yuk, mulai dari sekarang kita saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling menyemangati dalam hal kebaikan, supaya jadi generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga tangguh, disiplin, dan bertakwa. Dan jangan lupa, tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya. Misalnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala aali Muhammad. Tuliskan juga kamu dari mana, supaya kita bisa saling sapa, saling dukung antar kampung, antar provinsi, bahkan antar negara. Kalau kamu punya ide cerita lucu lainnya soal ondel-ondel, atau pengen Cimug dan ayahnya main di tempat lain, atau ketemu tokoh seru lainnya, tulis aja requestnya di kolom komentar. Insya Allah kita angkat jadi cerita seru berikutnya ya. Terakhir, mari kita doakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad, yang hidup maupun yang telah wafat. Kabulkan doa-doa kami dan selamatkan generasi kami dari fitnah dunia. Amin. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.